Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dimas Mesya Perawan dengan NIM R1D1230015. Di sini saya akan mempresentasikan materi model longsoran pada tambang terbuka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Geoteknik Tambang Terbuka. Kita langsung mulai saja. Yang pertama, longsoran adalah peristiwa geologi di mana massa tanah atau batuan bergerak menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Kejadian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan kekar dalam batuan. Kekar merupakan retakan alami yang dapat melemahkan kekuatan batuan dan memicu longsoran dengan berbagai cara. Retakan kekar dapat menjadi jalur infiltrasi air, meningkatkan tekanan pori, serta mengurangi kohesi antar blok batuan. Selain itu, orientasi kekar terhadap lereng sangat menentukan jenis longsoran yang terjadi. Terdapat beberapa jenis longsoran yang umum terjadi. Yang pertama, yaitu longsoran busur, circular failure, terjadi pada tanah dengan kekuatan rendah. Yang kedua, longsoran bidang atau planar failure, terjadi pada bidang lemah dengan kemiringan tertentu. Yang ketiga, longsoran baji atau wedge failure, terjadi akibat pertemuan dua bidang lemah. Yang terakhir, yang keempat, longsoran guling, yaitu atau toppling failure, terjadi akibat blok batuan berguling akibat gaya gravitasi. Selanjutnya di sini saya akan lebih menjelaskan lagi mengenai jenis-jenis longsoran yang tadi. Yang pertama yaitu longsoran busur. Longsoran busur merupakan longsoran yang terjadi ketika massa tanah atau batuan bergerak di sepanjang bidang melengkung. Jenis longsoran ini umum terjadi pada tanah berkekuatan rendah, seperti lempung atau tanah jenuh air, di mana gaya geser tidak cukup kuat untuk menahan beban di atasnya. Longsoran ini ditemukan di tambang terbuka dengan lereng yang terlalu curam atau mengalami pelapukan intensif. Ini adalah ilustrasi bentuk dari longsorannya. Dan yang sebelah kanan ini adalah bentuk stereografisnya. Bisa dilihat seperti itu. Yang selanjutnya yaitu longsoran bidang. Longsoran jenis ini terjadi pada batuan yang mempunyai bidang luncur bebas atau die-like yang mengaruh ke lereng dan bidang luncurnya pada bidang diskontinu seperti sesar, kekar, liniasi, atau bidang perlapisan. Fenomena lainnya yang memicu longsoran jenis ini yaitu bila sudut lereng lebih besar dari sudut bidang luncur, serta sudut geser dalam lebih kecil dari sudut bidang luncurnya, biasanya terjadi pada permukaan lereng yang cembung dengan kemiringan bidang kekar rata-rata hampir atau searah dengan kemiringan lereng. Untuk contoh longsorannya, ilustrasinya ada di sebelah kiri ini, di bagian sebelah kiri. Dan bagian sebelah kanan ini adalah proyeksi dari model stereografis. Yang selanjutnya adalah longsoran baji. Model longsoran ini hanya bisa terjadi pada batuan yang mempunyai lebih dari satu bidang lemah atau bidang diskontinu yang bebas dengan sudut antara kedua bidang tersebut membentuk sudut yang lebih besar dari sudut geser dalamnya. Fenomena yang paling sering terjadi adalah garis perpotongan dua bidang kekar mempunyai kemiringan ke arah kemiringan lereng. Untuk bentuk longsorannya bisa dilihat pada gambar bagian sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan ilustrasi proyeksi stereografis dari jenis longsoran baji tersebut. Di sini tampak memiliki tidak hanya satu uh, rekan. Yang kedua yaitu longsoran guling. Longsoran guling atau longsoran toppling akan terjadi pada lereng yang terjal pada batuan keras dengan bidang-bidang diskontinu yang hampir tegak atau tegak, dan longsoran dapat terbentuk blok atau bertingkat. Bila longsoran terjadi pada massa batuan yang kuat dengan fenomena kekar yang relatif tegak, maka rekahan tarikannya akan melendut terus dan miring ke arah miringan lereng. Nah, untuk gambar dari longsorannya bisa dilihat dari gambar sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan ini merupakan gambar proyeksi stereografisnya. Kemudian, eh, sini ada contoh kasusnya. Contoh kasus yang terjadi ada pada longsor landa area pertambangan PT Privat Indonesia. Yang terjadi di sini merupakan longsoran jenis longsoran busur.
Kasus di tambang terbuka Gasberg, Papua, longsoran busur sering terjadi akibat kondisi geologi yang tidak stabil. Longsoran ini biasanya terjadi pada material tanah yang lebih lepas, di mana air meresap ke dalam tanah dan menyebabkan penurunan kohesi ketika tekanan air di dalam tanah meningkat. Material di atas bidang gelincir menjadi licin dan mulai bergerak mengikuti gerakan busur. Penyebab dari longsor ini bisa diidentifikasi dari curah hujan yang tinggi yang menyebabkan saturasi tanah serta penggalian yang tidak tepat dapat memicu longsoran ini. Struktur geologi yang rapat dan melakukan batuan juga berkontribusi terhadap terjadinya longsoran busur ini. Contoh kasus yang kedua, di sini ada jenis longsoran bidang yang terjadi pada tambang terbuka di daerah Beringin. Kasus di tambang Beringin Makmur 2 Sumatera Selatan, analisisnya menunjukkan adanya longsoran bidang akibat kondisi geologi yang memungkinkan terbentuknya bidang gelincir. Longsoran ini terjadi ketika material bergerak sepanjang bidang diskontinu seperti sesar atau bukar yang hampir horizontal. Penyebabnya kemiringan lereng yang lebih besar dari sudut geser dalam material menyebabkan instabilitas. Aktivitas manusia seperti penggalian yang mendekati batas bidang gelincir juga meningkatkan risiko longsoran ini. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.